Halo, selamat siang pemirsa. Anda masih menyaksikan kabar khusus kasus Sambo bersama saya Ken Ana. Dan pemirsa, sebelum kembali kami ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana kira-kira jalannya sidang hari ini yang hanya kita bisa saksikan lewat gambar. Kami ajak Anda memantau terlebih dahulu situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat orang tua dari Brigadir Yosua ini masih memberikan kesaksian di depan majelis hakim atas terdakwa Kuat Ma'ruf. Dan hari ini memang ada dua agenda sidang dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal dengan agenda yang sama, yaitu mendengarkan keterangan saksi. Ada 12 orang dari pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Dan untuk membahas dan membaca apa yang terjadi dalam sidang hari ini, kami ajak Anda juga berbincang bersama dengan Pak Firman Wijaya, pakar hukum pidana. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Mbak Ken. Ya, Pak Firman, lagi-lagi kita harus mengikuti sidang, hanya bisa melihat gambar saja. Pak Firman, kali ini tentunya masih ada 12 orang saksi yang akan memberikan keterangannya di depan majelis hakim, di depan persidangan hari ini. Pak Firman, kira-kira melihatnya seperti apa kali ini dari terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal? Apakah ini juga poin-poin yang dikejar di persidangan hari ini akan sama dengan agenda-agenda sebelumnya dengan terdakwa yang lain? Iya, Mbak Ken. Pertama, ini kritik saya, peradilan itu, peradilan Joshua ini tidak cukup pengadilan bersifat terbuka, tapi terbukanya pengadilan ini penting. Accessibility itu salah satunya adalah biarkan saja kesaksian itu terbuka. Ya, soal nanti ada saksi lain yang mempelajari atau kemungkinan strategi kan terbuka, itu kan soal saksi setia atau tidak pada sumpah. Dia setia pada sumpahnya kepada Tuhan, ya, dalam arti menyampaikan kebenaran, atau dia setia pada sumpah atasannya. Ya, nah, dia tidak menyatakan hal yang sebenarnya. Itu pertama. Jadi buat saya semestinya tidak efektif, ya. Sistem peradilan sekarang ini sebaiknya terbuka saja, dan terbukanya peradilan itu speakersnya dibuka saja. Itu pertama. Kedua, kaitan dengan saksi-saksi yang hari ini, saya menduga hakim sedang melakukan investigating judge, ya, semacam metode uji silang untuk memastikan. Nah, investigating judge ini akan terjadi, akan dihadap-hadapkan atau diuji silang antara pembuktian ilmiah dan pembuktian alamiah, Mbak. Ya, pembuktian ilmiah itu pastinya nanti ini kaitan dengan hasil visum, ya, reportum, ya, tentang kondisi mayat, ya, apakah dia dalam keadaan luka, ya, jadi saksi-saksi mengetahui tidak seperti apa lukanya, ya, luka tumpul ataupun luka robek, ya, lukanya itu beraturan atau tidak beraturan. Nah, itu saksi-saksi akan menjelaskan sepertinya seperti itu, dan termasuk luka tembus kan akibat apa. Nah, ini uji silangnya antara pembuktian alamiah itu testimonial sifatnya, keterangan saksi, ya, seperti ini, ya, menjelaskan. Kemudian ada juga nanti uji keterangan ilmiahnya, berupa hasil visum et repertum, ya. Ini kaitan dengan scientific evidence. Nah, sejauh mana praduga-duga, ya, spekulasi yang selama ini muncul, bisa itu dianggap asumsi, bisa dianggap opini, ya, persepsi, bahkan ilusi, kalau ini dua pembuktian yang alamiah dengan ilmiah ini ada jarak yang lebar. Misalnya saksi mengatakan ada 5 lukanya, ternyata scientific evidence-nya tidak menunjukkan sejumlah itu. Nah, ini hakim akan melakukan uji silang, Mbak Ken. Jadi antara pembuktian ilmiah dan pembuktian alamiah akan diuji silang. Nah, memang scientific evidence ataupun forensic evidence itu nanti expert atau ahli akan menyampaikannya. Ya, termasuk dalam kasus obstruction itu justice,
CCTV, kemudian apa ya. Nah itu jenis-jenis atau autopsi dalam bentuk fair ya itu ada dokumen-dokumen ilmiah ya sifatnya scientific evidence. Nanti akan diuji juga dengan digital evidence ya kalau kaitan dengan justice. Nah di sini pastinya menurut saya semuanya akan mengarah kepada gimana sih niat itu direncanakan, kapan pelaksanaan niat ya. Apakah niat itu misalnya menggunakan instrumen delikta ya atau korpora delikta, alat-alat tertentu sehingga mengakibatkan korban meninggal dengan luka-luka ya, entah luka bekas benda tumpul atau benda keras. Nah, itu manifestasinya dari pelaksanaan ya, perencanaan itu atau pelaksanaan tindakan itu sendiri yang mengakibatkan matinya korban. Nah di sini hakim secara naluriah, ya, secara instinktif akan menguji, termasuk tadi apakah posisi saksi yang kebetulan jadi pelaku ini dia pelaku utama atau bukan pelaku utama, termasuk JC nanti. Nah antara juga nanti ya, hakim akan melakukan klasterisasi. Ya, apakah ini masuk pelaku fungsional ya yang merencanakan ya sering disebut aktor intelektual ya atau dia pelaku lapangan ya, pelaku aktual atau eksekutor. Nah klaster ini akan diuji ya secara silang ya dengan metode pembuktian tadi antara pembuktian alamiah dan pembuktian ilmiah. Nah, sejauh mana ini membentuk rantai pembuktian ini atau chain evidence ini membentuk tidak keyakinan hakim. Jadi seperti apa proses pembentukan keyakinan hakim melalui uji silang semacam. Oke, baik. Sebelum nanti kita kembali membahas lebih lanjut dengan Pak Firman Wijaya, pemirsa kami juga memiliki informasi cuplikan untuk Anda pemirsa setelah Samuel Huta Barat menjelaskan kronologi kematian sang anak. Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak menambahkan keterangan mengenai kehadiran Hendra Kurniawan yang sempat menyuruh keluarga Joshua untuk mengetahui bukti. Rosti Simanjuntak menyampaikan kekesalannya atas kematian anaknya yang dibunuh dengan sadis. Rosti juga sempat menjelaskan bahwa nomor teleponnya diblokir. Saksi Ibu Rosti Simanjuntak, ada yang mau ditambahkan Bu, keterangan dari Bapak Bu? Menambahkan sedikit atas kehadiran rombongan Pak Hendra bersama rombongan yang lainnya yang berpakaian sipil atau penyidik dari Bareskrim. Mereka menyuruh kami untuk mengetahui bukti itu harus datang ke Jakarta. Sedangkan di sana saya sebagai ibu yang sudah begitu hancur hati memohon berulang kali kepada mereka, buktikan barang bukti yang sah, jangan cuma omongan atau kasarnya asbun saya bilang. Karena saking kesalnya saya, anak saya sudah dibunuh begitu sadisnya tanpa ada pemberitahuan dari atasannya ataupun semua rombongan yang ada di rumah Pak Ferdi Sambo. Karena kami pernah menghubungi mereka, langsung nomor kami diblokir yang ada di rumah itu. Jadi saya sebagai ibu yang kehilangan anak, memang saya langsung marah. Kamu seorang jenderal, tidak usah banyak bicara. Karena saya yang melahirkan anakku, saya yang mendidik anakku, dan saya yang membesarkan anakku. Saya tahu dengan karakter anakku. Kalau memang anakku meninggal di rumah atasannya, seharusnya sebagai penegak hukum akan menginformasikan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa itu adalah anak buahnya, saya bilang. Jadi mohon jangan banyak bicara, CCTV tunjukkan di sini sekarang. Tidak Bu, Ibu jangan memojokkan kami katanya. Kenapa saya memojokkan Bapak? Saya bilang kayak gitu sama Kombes Susanto. Kenapa? Aku bilang kalau memang Bapak tidak mau mendengar kami bicara, harus Bapak yang kami dengar bicara, silakan keluar. Saya bilang gitu Pak. Tidak perlu banyak bicara di sini. Saya udah kehilangan anak, saya sudah berduka. Ngomong bicara sesuai dengan bukti, itu yang saya katakan waktu itu Pak. Mereka keringat jagung langsung keluar. Karena saya bilang juga
komunikasi saya dengan anakku ada di HP. Sekarang HP anakku tunjukkan langsung malamnya Pak diretas semua HP kami. Nah, itu yang boleh saya tambahkan Pak dengan kehadiran rombongan Hendra Kurniawan. Saat ini kuasa hukum terdakwa tengah menggali keterangan dari keluarga Yosua, termasuk adik korban, Mahareza Rizky Huta Barat. Di sidang sebelumnya, Reza sempat menceritakan momen-momen janggal saat kakaknya diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Salah satunya adalah seorang perwira provos berpangkat kombes yang melarang Reza mengganti pakaian almarhum. Sebelum dokter forensik keluar dari ruangan, saya sempat minta izin sama kayan mas saya bilang, izin komandan apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali, coba kamu tanya sama provos yang bertanggung jawab di sini, katanya begitu yang mengamankan sini. Terus tuh saya tunggu dokter forensik keluar, saya menanyakan sama dokter itu, beliau nanya, bapak adiknya almarhum ya? Benar dokter, saya adik kandungnya. Oh ya, ini otopsi baru selesai 20 menit yang lalu. Sekarang sedang dilakukan pembersihan terhadap luka-luka pada almarhum karena ada beberapa lubang bekas tembakan. Saat dokter itu berkata demikian, ada pangkat kombes yang menepuk bahu dokter tersebut. Saya lupa namanya, yang mulia. Terus tuh kombes tersebut mengatakan cukup dok, lalu menarik keluar dari pintu lobi. Mereka berdua mengobrol. Saya tunggu lagi, saya samperin dokter tersebut, saya bilang, izin dokter, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum untuk terakhir kalinya? Dokternya bilang, boleh, kan kamu, bapak kan saudara kandungnya. Terima kasih dok. Dokter itu keluar, pergi, saya nunggu beberapa menit, baru saya menghadap sama kombes provos tersebut. Saya minta izin, tapi saat pertama kali saya minta izin, provos itu dibilangnya, udah tunggu dulu sini dulu ya, katanya. Beliau masuk, berapa lama saya kurang tahu, keluar lagi, saya minta izin lagi, masih belum diperbolehkan karena alasannya katanya masih lagi disuntik formalin. Setelah bapak kombes itu bilang sedang disuntikan formalin, saya menunggu lagi, saya lihat ada anggota yang membawa tabung formalin sudah selesai. Saya tanyakan lagi sama kombes tersebut, saya bilang, izin komandan apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali, tunggu sini ya. Beliau masuk, nah itu masuknya yang terakhir itu lumayan lama yang mulia. Terus beliau keluar lagi, saya tanyakan lagi, saya minta izin lagi, izin komandan apakah saya boleh. Saat itu dibilangnya udah kamu tunggu sini aja, itu celananya lagi dipakaikan. Itu yang bilang sampaikan begitu siapa? Kombes tersebut. Kombes tersebut yang saudara tidak tahu namanya. Siap. Oke, kemudian? Itu lagi dipakaikan celananya, udah kamu tunggu sini aja. Bentar lagi selesai. Nah saat beliau ngomong begitu, saya sedikit marah yang mulia. Saya bilang, saya kan adik kandungnya satu-satunya di sini komandan. Saya keluarga satu-satunya yang ada di Jakarta. Bahkan saya masuk untuk pakaikan almarhum yang terakhir kali ya komandan. Saya bilang, udah kamu tunggu sini aja. Izin komandan, saya ingin memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali. Ya udah nggak tahu, saya nggak tahu. Tanyakan saja sama tim forensiknya. Terus beliau pergi. Setelah jam 3.20 tadi saudara minta izin untuk memakaikan pakaian tidak diizinkan, kemudian apa selanjutnya? Saat itu menunggu di luar, saya menenangkan diri sendiri yang mulia. Saya menenangkan diri, terus saya lihat ada yang keluar dari ruang otopsi sambil membawa tempat tidur jenazah itu yang mulia, mendorong keluar. Saya lihat itu, saya mengenalin. Saya masuk, terus ditutup pintu lobinya. Saya izin kembali sama yang kombes tersebut yang mulia. Saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh terakhir kali saja untuk menggendong abang saya ke dalam peti. Tapi kombes tersebut bilang, udah kamu tunggu sini aja, nanti selesai sendiri kok. Selanjutnya saya tetap memaksa tapi tidak diperbolehkan. Akhirnya saya mundur ke belakang, saya menunggu lagi. Kapan saudara bisa melihat jenazah abang saudara? Kurang lebih jam 4 subuh lewat. 4 subuh, 4 lewat. Siap. Saudara hanya bisa melihat dari jauh atau saudara bisa melihat dari dekat? Dari dekat yang mulia. Dari dekat. Siap. Saudara boleh menyentuh jenazah almarhum? Saya hanya menyentuh bagian pipi, boleh. Saudara hanya menyentuh bagian pipi, kemudian di peti. Siap. Ditutup petinya. Siap.
Setelah itu apa yang itu? Saat saya bisa lihat almarhum dalam peti, saya sempat berdoa sebentar untuk almarhum yang terakhir kalinya sebelum peti tutup. Tapi saat saya berdoa, saya mendengar orang ada yang menyeletuk. Nyeletuknya bilang, udah belum sih? Seperti itu. Oke. Terus? Terus saya tidak gubris, yang mulia, saya tetap berdoa. Setelah saya selesai berdoa, peti tutup, kami berangkat ke bandara. Baik pemirsa, kembali kami ajak Anda untuk bisa berbincang dengan Pak Firman Wijaya, pakar hukum pidana. Pak Firman, kalau kita melihat saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, mereka memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Padahal mungkin rangkaian dari adanya kasus ini kan ada begitu banyak bagian ya Pak Firman, dan membuat ini cukup panjang. Menarik ketika tadi Pak Firman mengatakan membahas mengenai klasterisasi, di mana nanti hakim akan menimbang siapa kemudian melakukan apa dan hukuman apa yang harus diberikan. Nah Pak Firman, kalau kita melihat konstruksi dari peristiwa ini cukup panjang, apakah hakim tetap akan berfokus hanya pada kasus pembunuhan berencana saja, atau kemudian pihak-pihak lain yang ternyata ikut dalam proses pasca meninggalnya Brigadir Joshua juga ada kemungkinan kemudian menjadi tersangka begitu, atau seperti apa Pak Firman? Ya, saya sering mengatakan bahwa model dakwaan jaring laba-laba jaksa penuntut umum ini, Mbak Ken, ya, itu rupanya menginspirasi hakim untuk membangun satu jembatan keyakinan, ya, kasus pembunuhan dan obstruction of justice ini menjadi satu tarikan nafas. So, ini terlihat betul ketika hakim mencoba membuat jembatan penghubung, ya, antara peristiwa, ya, kematian, kemudian fakta-fakta yang bisa mengungkap sebab-sebab kematian, baik itu yang tadi saya katakan dengan pembuktian ilmiah, alamiah dulu keterangan saksi, nanti diuji dengan pembuktian alamiah, ya, visometer reportum dan sebagainya. Nah ini adalah scatter mind, olah pikir hakim. Ya, hakim sedang membangun keyakinan untuk membongkar hidden motivasi apa sih, motivasi yang tersembunyi yang terjadi kaitan dengan menghalangi saksi, ya, ada pejabat menghalangi saksi keluarga korban untuk melihat jenazah korban, termasuk pakaian korban. Nah ini pastilah ini sebuah hidden motivation yang akan dibongkar atau akan diungkap, ya, apa sesungguhnya modus dan motifnya, ya. Pastinya kalau saya mencermati, pasti modus dan motif ini terkait dengan, ya, upaya penghalang-halangan penyidikan, ya, penghalang-halangan penegakan hukum terhadap matinya korban. Nah, kemudian yang kedua, kalau kaitan dengan mod atau perencanaan, ini bisa saja gambaran hakim tentang upaya perencanaan terhadap pembunuhan termasuk perencanaan terhadap obstruction of justice itu menjadi satu arah pembuktian oleh hakim. Nah, ini tentu menjadi jaring, ya, dakwaan jaksa yang nanti akan diuji. Pada titik ini sebenarnya pastilah akan muncul speaking evidence, bukti yang akan bicara. Nah, bukti yang akan bicara ini atau speaking evidence ini sudah dimulai sebenarnya dengan penjelasan saksi keluarga korban tadi, yang menunjukkan bahwa ada upaya menghalangi keluarga korban untuk melihat jenazah, melihat autopsi dan sebagainya. Nah, ini bisa dianggap sebagai mental element, ya. Ini aspek niat yang sudah bisa tergambar di sini. Ada niat yang kurang baik, ada niat jahat, bahwa ini ada upaya untuk menutup-nutupi pengungkapan kasus hukum meninggalnya saudara Joshua ini. Oke. Baik. Nah, ya, saya tambahkan sedikit ya, Pak. Kaitan dengan saksi-saksi semacam ini, kalau terjadi perbedaan keterangan antara isi berita acaranya, dengan peristiwanya, dengan kondisi faktualnya, itu bisa saja saksi verbalisan, penyidik-penyidik yang memeriksa, ya, yang mem-BAP itu bisa dihadirkan juga. Ya, untuk memastikan ini. Kita lihat saja kalau memang gap-nya terlalu luas, ya, betul nggak sih isi keterangan itu atau dirancang, ya, berita acaranya di-create sedemikian rupa, ya,
sehingga tidak seperti peristiwa yang sebenarnya. Maka kalau terjadi perbedaan yang sangat ekstrim antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka konfrontir bisa dilakukan, termasuk saksi verbalisan namanya. Siapa saksi verbalisan itu? Adalah orang-orang yang melakukan penyidikan, yang melakukan pemeriksaan, yang membuat berita acara. Ya, penyidik-penyidik itu sendiri bisa dihadirkan. Nah, ini akan terjadi kalau perbedaan itu demikian ekstrim. Oke, baik. Menarik sekali untuk membahas lebih lanjut, Pak. Termasuk juga apakah memungkinkan ada perubahan dari saksi kemudian menjadi tersangka, karena ini sempat kemarin juga disampaikan oleh hakim ketika mendengarkan ada pengakuan atau keterangan dari saksi yang dihadirkan di persidangan seperti saksi Susi begitu ya Pak Firman. Tapi usai jeda kami akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.